Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa aqulu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak dan Ibu, alhamdulillah pagi ini kita bisa lanjutkan kembali pertemuan murid kita setelah beberapa kali tidak bisa kita lanjutkan. Minggu lalu saya tidak di sini, kemudian kemarin pagi badan pula kurang enak pagi. Alhamdulillah pagi ini kita jumpa kembali. Ibu bapak sekalian, sesuai dengan tema kita memahami sedikit-sedikit dari ayat Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasul, dan Rasul menyampaikan kepada kita untuk kita pahami dan kita amalkan. Tak banyak-banyak, berangsur-angsur sedikit-sedikit. Pagi ini kita akan coba memahami, membaca salah satu ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bila hambaku bertanya tentang aku, kata Allah kepada Nabi Muhammad, katakanlah bahwa aku qarib. Qarib itu artinya adalah sangat dekat sekali. Kalau orang tasawuf, ya, dalam pengajian tarekat dikatakan hati itu adalah berlapis-lapis. Lapis yang terdalam itu di situ ada Allah, katanya. Ada cahaya Allah di situ. Itu katakan qarib, dekat sekali. Nah, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan jawab, akan perkenankan doa hambaku apabila dia berdoa. Ingat ya, apabila dia berdoa. Kalau nggak berdoa enggak. Jadi kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Ujib da'watad da'i idza da'an. Apabila dia berdoa, apabila dia meminta, ya, falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaknya dia juga menjawab apa? Aku. Artinya memenuhi syarat-syarat dalam berdoa. Satunya tadi meminta, dan wal yu'minu bi, percaya, yakin. Saya punya pengalaman. Kita juga mungkin semua punya pengalaman. Saya punya penyakit. Berobat ke dokter spesialis, bahkan dokternya super spesialis. Dia sudah spesialis, spesialis lagi. Khusus. Sekali berobat tuh banyak. Berobat sekali dua kali ada ansur. Setelah itu nggak beransur, nggak ada. Padahal
beli obatnya banyak sekali. Adalah seorang kawan menunjukkan seorang, bukan dokter, tapi memang orang kesehatan, tapi dia menteri kalau bahasa orang dulu. Sini tidak ada menteri, perawat, tapi sudah berumur. Saya berobat ke situ. Kalau ke dokter yang spesialis itu bisa lebih dari sejuta sekali berobat. Kalau ke mantri ini berobatnya hanya 45.000. Obatnya murah-murah aja. Ada di antara obatnya yang belinya satu pembantunya 7.500. Ada yang bahkan ada yang 4.500. Tapi apa titipan Pak? Minum obatnya Pak. Tapi Bapak yakin ya? Bapak yakin kepada Allah. Maka saya minum obat itu dan berdoa kepada Allah, yakin bukan obat ini yang menyembuhkan, tapi Allah memberikan khasiat kepada obat yang diminum itu untuk sembuh. Berapa kali diminum jauh bedanya daripada ke dokter spesialis, tapi yakin Allah mengatakan ke situ. Sama dengan kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang sakit perut, minum obat macam-macam enggak sembuh-sembuh. Dia berdoa kepada Allah, ditunjukkan oleh Allah, minum daun itu. Dia sakit perut, mencret. Kalau dalam riwayat dikatakan itu daunnya daun jambu, perawe itu. Diminum. Kata Allah, buat obat itu dan sebut namaku ketika kamu meminum obat itu. Sembuh. Sudah sembuh, sudah sekian lama sakit lagi. Kemudian dibuat lagi Nabi Ibrahim obat itu, tapi diminum langsung. Tidak sembuh. Ibrahim berdoa, kenapa ya Allah? Dulu saya minum sembuh, sekarang tidak. Allah mengatakan, coba kamu pikir-pikir, apa yang bedanya kamu minum obat dulu dengan sekarang? Dulu kamu minum obat itu, kamu sertakan aku. Dulu sudah kita bahas Bismillahirrahmanirrahim itu. Dengan Allah, bersama Allah, Allah ikut dan sekarang kamu minum langsung pada obat yang enggak sembuh. Artinya diikuti dengan doa. Nah, jadi dengan doa syaratnya wal yu'minu bi, beriman itu artinya percaya. Percaya kita dengan Allah, dengan doa kita itu. Allah ikut. Meminum obat masuk, percaya dengan Allah, ikut membaca doa itu dengan Allah, bawakan Allah di situ. Wal yu'minu bi wal yu'minu bi. Bapak Ibu sekalian, di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk sering kita baca ada beberapa doa. Di antaranya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berilah aku ilmu yang memberi manfaat. Semua ilmu bermanfaat, tapi tidak semuanya ternyata memberi manfaat. Kayak tadilah. Jadi nafi'. Kalau kita belajar bahasa Arab, nafi'un itu artinya dia kalimat itu isim fa'il namanya. Isim fa'il itu dia aktif. Ya, aktif. Ilman nafi'ah. Biarlah ilmu itu sedikit, tapi memberi manfaat. Ada ilmu banyak tapi tidak memberi manfaat. Kata Imam Al-Ghazali,
seperti apa ilmu yang memberi manfaat itu? Ilmu yang memberi manfaat itu adalah bila ilmu itu membuat orang yang berilmu itu semakin dekat dengan yang mempunyai ilmu yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Awak lain menanggapi pengajian, lain membaca-baca buku atau menonton TV, kamu tambah ilmu tuh, tapi tidak dekat dengan Allah. Pengajian tidak ngajar, ceramah tidak ngajar, tapi jauh dari Allah. Hati itu tetap keras. Jadi ilmu yang bermanfaat tandanya adalah dapat ilmu satu semakin dekat, lalu langsung diamalkan, semakin dekat dengan Allah. Allah tuh terasa dekat sekali, dekat sekali. Satu kisah pada masa Nabi di Bani Israel, ada seorang perempuan pelacur. Anaknya 5 orang menjadi nabi kelima-lima, tapi dia perempuan pelacur. Gimana kisahnya? Dia wanita cantik dan dia buka praktek pelacuran di rumahnya. Dengan itulah dia hidup. Ya, dia hidup. Semuanya terbuka. Mungkin waktu itu tidak ketat betul lah. Singkat cerita, ada seorang pemuda saleh, pemuda yang saleh, berjalan ke kota itu. Dia lewat di depan rumah perempuan pelacur. Ditengoknya perempuan itu, langsung dia tergoda. Cantik sekali. Jadi waktu itu berperanglah batinnya si pemuda ini. Berperang. Dia turutkan kehendak nafsunya, atau dia tidak turutkan kehendak nafsunya, batinnya berperang. Berjuang dia untuk tidak melakukan perbuatan itu. Makanya perempuan itu sebenarnya, ibu-ibu sekalian kan katakan perempuan itu dia punya daya tarik yang besar kepada laki-laki. Maka kalau dia berhias, perempuan itu berhiaslah untuk di rumah suami, di rumahnya atau keluarganya saja. Karena tanpa berhias pun perempuan itu sudah punya daya tarik. Jadi singkat cerita, berperanglah batin pemuda yang saleh ini, akan dia lakukan atau tidak. Akhirnya kuat juga kemauan untuk melakukan, karena kuat dia daya tarik si wanita yang cantik ini. Dia bawa banyak barang itu dijualnya. Kalau dijual, mau dia bayar perempuan. Datanglah dia ke perempuan itu secara singkat. Datang dia kepada perempuan itu, dibayarnya perempuan. Datang dia, perempuan itu dibawanya lah laki-laki itu ke dalam kamar. Ketika dia akan melakukan itu, melakukan perbuatan berzina itu, dia ingat Allah. Dia ingat Allah. Kemudian si perempuan itu sudah siap, tapi kemudian dia menggigil, takut dia kepada Allah. Kemudian berubah mukanya. Setelah berubah mukanya, maka perempuan itu bertanya kepada pemuda, kenapa tidak kamu jadi kamu lakukan? Apa kata pemuda itu? Apa katanya? Maaf, saya tidak jadi melakukan. Kenapa tidak kamu lakukan? Aku takut. Kepada siapa kamu takut? Tadi, karena dia merasa Allah sangat dekat. Aku merasa Allah sedang melihat aku. Lalu dia pergi. Setelah dia pergi, uang tadi kasihkannya, ambillah uang.
Setelah pergi pemuda itu, si perempuan ini akhirnya lama-lama menjadi takut juga dengan perbuatan-perbuatannya. Akhirnya pemuda itu pergilah ke kampungnya, ke negerinya. Tidak lama setelah itu si perempuan ini melihat pemuda